Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Misbah Doa pada malam hari ini ya, masih dari kota Surabaya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah kita tidak jemu-jemu untuk mencari Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan hari ini, bawa seluruh hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami untuk terus ada di mezbah-Mu, berdoa, memuji menyembah Engkau, sebab itulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup memulihkan ketika kami sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur Engkau pulihkan Tuhan. Di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan mengasihi aku. Mari datang saudara, katakan dengan iman apa yang hilang. Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Kau pulihkan, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan sungguh mengasihi aku. Lebih lagi katakan, oh, apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Amin Tuhan. Di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau memelihara kami Tuhan. Apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Kau pulihkan. Di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan, mengasihi aku. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan, Kau sungguh mengasihi, Kau sungguh memberkati hidup kami.
Tidak ada yang terlalu hancur yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Bahkan apa yang pernah hilang, yang mungkin dicuri iblis dari hidup kami, saat kami bertobat, Tuhan sanggup memulihkan bagi kami. Mari lebih lagi katakan saudara, apa yang hilang dariku Kau pulihkan. Amin Tuhan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu, Kau memelihara kami Tuhan. Amin. Apa yang hancur, ya Yesus, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi kami. Sekali lagi katakan, apa yang hilang dari hidup kami Tuhan, apa yang hilang dariku Kau pulihkan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu, Kau memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku Kau pulihkan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu, Engkau sungguh mengasihi aku. Kau mengasihi kami, Kau menyertai hidup kami, seperti bangsa Israel yang Tuhan sertai. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyertai dengan tiang awan pada waktu siang, agar matahari tidak membakar, dengan tiang api di tengah kegelapan, agar mereka dapat melihat jalan-jalan-Mu. Kami percaya kasih-Mu betapa luar biasa memperhatikan kami Tuhan. Karena itu kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Katakan, seperti tiang awan dan tiang api, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Mari katakan dengan iman pada Tuhan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti
percaya Kau yang jagai kami Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu Kau jagai hidup kami, Kau sertai. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Engkau yang memberi tiang awan dan tiang api di tengah kegelapan, agar kami tidak tersesat. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menjadi tempat pertolongan kami. Kami percaya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami tak akan pernah jatuh Tuhan tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin-Mu Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, menjaga. Ya Bapa, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjaga. Sehelai di rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau yang selalu menolong, selalu menjagaku, menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Engkau yang selalu menolong, selalu menolong, selalu menjagaku, menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga hidup kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang setia. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkanmu, saudara. Hari ini angkat hati dan imanmu. Katakan, Tuhan, kami percaya pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Mari lebih lagi angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Katakan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong kami, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun dari rambut kami tidak akan jatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu menolong, selalu menjagaku, amin. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau memelihara jalan orang-orang yang terus mencari Engkau. Dan kebenaran firman-Mu, kami ingin belajar lebih lagi tentang segala jalan kebenaran-Mu, Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sekarang kita sudah di Kejadian 36. Ya, masih dari Surabaya. Saya menyapa saudara ya, yang terus setia untuk mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Iya, Kejadian 36, kemarin kita sudah selesai dengan akhirnya Ishak mati ya. Dan Yakub ya, untuk kedua kalinya dia berada di Betel. Kemarin kita sudah baca. Tuhan menagih nasar dari Yakub kemarin. Lalu akhirnya dia membangun ya mezbah, dan akhirnya ya sampai Ishak mati. Sekarang kita lanjut 36, Kejadian 36, keturunan Esau judulnya ya. Ayat yang pertama, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. 2, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada anak Elon, orang Het, dan Oholibama ya, dan anak-anak Sibeon orang Hewi. Dan Basmat anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Ya, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaalem, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya dari tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri yang lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Ya, ayat 7, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyak ternak harta mereka.
Iya, dari sini kita tahu kenapa Esau pergi saudara, karena memang tanah itu sudah menjadi tanah yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan berfirman, "Aku akan memberikan negeri yang kau diami ini menjadi milikmu seperti yang sudah aku janjikan kepada nenekmu, kepada Abraham dan juga ayahmu Ishak, dan berkat itu akan menjadi milik Yakub dan keturunannya." Bahkan Tuhan berkata dari situlah Yakub akan menjadi sekelompok bangsa-bangsa, ya, dan akhirnya banyak harta mereka berdua sehingga Esau meninggalkan adiknya dan dia akhirnya pergi dari tanah itu, ya, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan itu tidak lagi dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Ayat yang ke-8, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom, ya. Jadi Esau itulah Edom dan Yakub itulah Israel. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Ya, nama anak-anaknya ialah Elifas, ada istri Esau, Rehuel anak Basmat istri Esau. Ya, dan anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaetam dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas dan anak Esau. Ia melahirkan Amalek, ya. Bagi Elifas inilah cucu-cucu ada istri Esau. Kita lihat ya, akhirnya nanti suku-suku inilah yang akan menjadi musuh orang Israel, ya. Di sana ada Amalek, ya, dan juga Edom saudara, ya. Lalu akhirnya dari 12 suku bangsa Israel, Esau juga melahirkan suku-suku yang akhirnya bahkan menjadi musuh-musuh Israel, ya. Timna adalah gundik Elifas anak Esau, ia melahirkan Amalek, ya. Bagi Elifas itulah cucu-cucu ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Kita melihat di sini saudara, karena Esau ini menikahi salah satu anaknya Ismail, ya, yaitu orang Kedar dan Nebayot. Kita tahu mereka siapa itu keturunannya Ismail, ya, itulah yang diambil Esau menjadi istrinya. Dan akhirnya mereka melahirkan anak-anak yang akhirnya menjadi bangsa yang memusuhi Israel. Jadi kita melihat ya garis keturunan yang memang sudah Tuhan takdirkan menjadi anak berkat, ya, dan yang bukan saudara, dan itu ya nenek moyangnya juga melahirkan. Kita ingat dulu Tuhan berfirman bahwa Ismail akan menjadi satu bangsa yang keras, ya, dan dia itu akan menjadi pemberontak, bahkan ketemu dengan semua orang dia akan bertengkar dan berkelahi. Tapi itulah yang sudah firman Tuhan katakan dan semuanya terjadi. Ya, dan kita lihat di sini dikatakan, ya, inilah anak-anak Oholibama istri Esau, ada Sibeon melahirkan bagi Esau Yeus, ya. Dan inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Ingat kemarin Bani itu berasal dari nama keturunan seorang laki-laki, ya. Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, dan kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Jadi seperti yang kita tahu saudara, kaum Amalek itu juga yang ke depan akan menjadi musuh dari bangsa Israel, ya. Ini sudah dilahirkan dan kita lihat semua yang difirmankan Tuhan itu terjadi dari keturunan Ismail, keturunan Ishak, ya. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, itulah keturunan Ada, ya. 17, inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom, itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus dan kepala kaum Yaelam, ya, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau dan anak Ana, ya. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Jadi tidak terlalu banyak pembahasan karena ini nama-nama keturunan saudara, ya. Dan iya, ini masih nama-nama semua juga kita lihat di sini, ya. Kita lanjutkan saja.
Ayat 20 ya, judul perikopnya sana keturunan Seir ya. Inilah anak-anak Seir orang Hori penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Sibeon, Ana, Dision, Ezer, Disian, itulah kepala-kepala kaum orang Hori. Anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Tima. Inilah anak-anak Syobal, Alwam, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Ayah dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibama. Anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dision, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilham, Saawan, dan Akan ya. Inilah anak-anak Disian, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori ya, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, dan kepala kaum Ana, kepala kaum Dision, dan kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang-orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Iya, tidak terlalu banyak pembahasan ya, tetapi ya cukup untuk membuat kita mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan tulis, bahkan keturunan-keturunan ini semua sudah tergenapi ya saudara. Jadi kita selesaikan nanggung ini ya, ayat 31. Raja-raja Edom, ini masih keturunan-keturunan dari Esau. Inilah raja-raja yang 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. 32. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mahetabil ya, binti Matred, binti Mesahab. Ini nama-namanya saudara ya. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet ya, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Jadi kita lihat ya, Esau menjadi Edom, sementara Yakub menjadi Israel. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami baca malam ini, membuat kami mengerti bahwa Tuhan menggenapi janji-Nya atas keturunan-keturunan kami. Ketika kami menjadi orang benar, kami juga akan melahirkan keturunan orang benar. Mampukan kami dalam rumah tangga keluarga untuk terus hidup dalam firman, kebenaran, istri, suami, anak-anak kami, untuk boleh sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Istri takut Tuhan, suami takut Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, bahkan yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan, Engkau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Bahkan kami percaya hari ini terjadi kesembuhan dalam nama Yesus, sebab Tuhan Engkau yang sudah melakukannya bagi kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang ada tekanan, persoalan, masalah hidup yang berat, hutang piutang,
Kami berdoa Tuhan Engkau berikan Bapa jalan keluar. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi iblis, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka juga yang punya kerinduan memiliki anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap mereka yang berkesusahan, berkekurangan, Tuhan sanggup membuka jalan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Tuhan Engkau juga terus memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dari Sabang sampai Merauke, berkati penduduknya, tanahnya, airnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya. Hujan pertobatan terjadi atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Pak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami sungguh-sungguh berdoa Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Berikan kami kepekaan yang lebih lagi Tuhan untuk terus mengejar kekudusan-Mu. Berkati juga setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Tuhan berkati yang ada di benua-benua, di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa mencari wajah-Mu. Kami percaya malam ini Bapak, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan. Kami percaya, kami menerima berkat-berkat yang dari Tuhan malam hari ini. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.